Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat billah, kali ini saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang anak muda, di mana dia telah menemukan seorang ibu tua di sebuah gubuk yang sangat jauh dari pemukiman warga. Dan ternyata ibu tersebut sudah beberapa bulan telah diusir oleh anak semata wayangnya. Setelah anaknya menjual seluruh harta peninggalan ayahnya. Kisah nyata yang penuh inspiratif dan banyak pelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Dan kisah ini akan menguras air mata bagi para pendengarnya. Karena mengingat kita semua masih belum bisa berbakti dan belum bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita. Mari dengarkan sahabat kisahnya. Kisah tega kau usir ibu setelah kau jual semua hartaku. Suatu hari, aku ditugaskan oleh bosku untuk mengontrol sebuah perkebunan kayu miliknya di salah satu perkampungan yang lumayan agak jauh dari kota tinggalku saat ini. Aku berangkat seorang diri dan bekal rasa tanggung jawabku akan sebuah pekerjaan. Aku bersemangat melaju kecepatan mobilku supaya hari itu pula aku bisa kembali lagi ke rumahku. Sesampainya aku di sebuah perkampungan, aku titipkan mobilku di salah satu warga sekitar. Karena untuk memasuki perkebunan tak bisa aku tempuh memakai mobil. Aku susuri persawahan demi persawahan, dan akhirnya aku sampai di sebuah perkebunan kayu yang sangat luas milik bosku, yang jaraknya lumayan agak jauh dari warga sekitar. Setibanya aku di kebun itu, aku berjalan melihat ke sana kemari sambil memainkan kamera di tanganku, yang foto-fotonya akan aku serahkan pada bosku besok. Di saat aku sedang asiknya memotret kayu-kayu besar, gerimis hujan pun berjatuhan membasahi pakaianku. Aku segera mencari sesuatu untuk sekedar berteduh. Tak kusangka, aku melihat sebuah gubuk yang lumayan agak jauh dari tempat berdiriku saat itu. Dengan setengah berlari, aku menuju gubuk itu. Di saat aku duduk di depan gubuk tersebut, aku dikagetkan dengan suara seseorang, dan kudengar sangat jelas suara batuk-batuk di dalam gubuk tersebut. Aku pun
pun sangat penasaran siapa orang yang tinggal di gubuk yang tak layak huni ini. Sedikit demi sedikit tanganku membuka pintu gubuk itu. Aku melihat sosok seorang ibu yang sudah tua renta sedang membaringkan tubuhnya di atas dedaunan dengan kepala disandarkan di atas kayu yang berukuran agak lumayan besar. Aku kaget dengan apa yang kulihat saat itu. Aku mencoba untuk memberi salam. "Assalamualaikum, Bu." "Assalamualaikum." Sang ibu tidak menjawab salamku. Namun, ketika aku coba mengucap salam untuk yang ketiga kali, ibu tersebut terbangun dari tempat terbaringnya dan menjawab salamku. "Waalaikumsalam, anakku." Setelah dia melihat jelas wajahku, sang ibu pun meminta maaf padaku. "Nak, maafkan ibu. Ibu mengira anakku telah datang menjemputku. Ternyata dugaanku salah. Maafkan aku ya, Nak." Sambil mengusap bahuku, ibu itu meminta maaf berulang kali padaku. "Gak apa-apa, Bu," jawabku mencoba menenangkannya. Lalu aku bertanya, memangnya anak ibu di mana? Dan kenapa ibu harus tinggal di gubuk ini seorang diri? Kenapa ibu tidak tinggal bersama anak ibu? Di saat ibu mendengar berbagai pertanyaan dariku, terlihat air matanya terus menetes di pipi tuanya. Aku mencoba mengusapnya sambil berkata, "Bu, maafkan aku jika pertanyaanku salah dan membuat ibu bersedih. Aku tak bermaksud sedikit pun membuatmu menangis. Maafkan aku ya, Bu." Ibu itu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Gak apa-apa, Nak, aku sangat tidak tersinggung dengan segala pertanyaan. Namun aku teringat akan anakku. Aku sangat menyayanginya. Aku sangat merindukannya. Tapi aku tak tahu apakah dia rindu sama ibu." Terlihat olehku, seorang ibu yang sangat merindukan anaknya. Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau yang sangat rindu pada anaknya dan berharap anaknya datang menjemputnya. Aku coba genggam tangannya dan kupeluk tubuhnya, berharap sedikit memberikan ketenangan pada hatinya. Aku mencoba bertanya kembali, "Di mana anakmu, Bu, sebenarnya? Barangkali aku dapat membantumu, Bu." Sang ibu pun berdiam sambil sesekali mengusap air mata yang terus membasahi pipinya. Sang ibu pun mulai menceritakan tentang siapa dirinya dan di mana anaknya. "Nak, ibu mempunyai satu anak laki-laki. Kehidupan ibu terbilang sangat berkecukupan dan sedikit pun tak merasa kekurangan. Karena suamiku bekerja di sebuah kantor dinas yang berada di kotaku. Di saat suamiku pergi meninggalkanku, aku rawat putraku seorang diri. Namun tak ada permasalahan bagiku dalam mengurus dan menghidupi anakku. Karena walaupun suamiku telah tiada, uang pensiunan almarhum masih bisa tetap dimanfaatkan.
dan alhamdulillah sangat mencukupi kehidupanku untuk biaya hidup dan juga untuk pendidikan putraku hingga dia sampai ke perguruan tinggi. Pada saat itu semuanya baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, anakku bekerja di sebuah perusahaan ternama. Namun sudah ada sedikit demi sedikit perubahan sikap pada anakku. Aku sudah sangat sulit untuk bisa berjumpa dengannya. Jangankan untuk bertemu, untuk sekedar menanyakan kabarku saja, dia sudah sangat jarang sekali. Mungkin karena kesibukan pekerjaannya, sehingga dia tak sempat untuk memberi kabar kepadaku. Itu yang ada dalam pikiranku. Pada suatu hari putraku datang dengan seorang gadis cantik yang tak lain adalah putri dari pemimpin perusahaan di mana anakku bekerja. Dan gadis itu sekaligus kekasih anakku. Aku sangat senang dengan kedatangan mereka. Aku sambut dengan hati yang sangat bahagia. Ternyata kedatangan mereka meminta restu kepadaku bahwa dalam waktu dekat ini mereka akan melangsungkan pernikahan. Tentu kabar ini membuat aku senang. Mereka pun berpamitan. Aku pun mulai mempersiapkan sedikit demi sedikit keperluan untuk pernikahannya. Hari yang kutunggu telah tiba. Aku pun pergi ke kota di mana calon menantuku tinggal. Mereka sambut aku dengan istimewa. Sungguh hatiku bahagia tak terkira melihat putraku bersanding dengan gadis cantik pujaan hatinya. Selesainya resepsi pernikahan, aku pun berpamitan untuk kembali ke kotaku. Waktu begitu cepat berlalu. Setahun sudah anakku mempunyai istri, namun tak pernah sekalipun mereka tengok aku. Padahal aku sangat ingin sekali bisa berkumpul dengan anak menantuku. Tahun telah berganti tahun. Umur yang sudah termakan usia kini mulai lemah. Kondisiku sudah mulai sakit-sakitan. Aku sangat berharap putraku dan istrinya ada di sampingku kala itu, dalam keadaan terbaring lemah. Namun mereka tak peduli padaku. Aku berulang kali memberi kabar lewat telepon dan SMS. Mereka sama sekali tidak merespon. Dan akhirnya aku menyuruh tetanggaku untuk menemani aku pergi ke kota anakku tinggal, supaya aku bisa bersama mereka dan anakku bisa merawatku di saat aku sedang sakit dan tak mampu untuk melakukan kegiatan apapun. Seandainya badanku ini sehat selalu, aku tak ingin merepotkan mereka. Sesampainya di rumah, mereka menyambutku dengan sangat biasa-biasa saja. Tidak melihat ada rasa rindu di wajah mereka. Sepertinya mereka tak sedikit pun mengkhawatirkan aku
mereka sedikit pun tak merindukanku. Alangkah sedihnya hatiku melihat sikap yang mereka beri padaku. Namun aku mencoba menahan air mata dan menahan rasa sakit yang kurasa. Setelah 1 minggu saya tinggal bersama anak menantuku, ada perubahan yang kurasakan. Kenapa mereka berdua sikapnya berubah? Yang tadinya biasa saja, sekarang berbalik sangat baik dan sangat luar biasa. Namun, rasa heranku terjawab sudah dikala anakku memberikan surat penanda tanganan bahwa dia akan menjual tanah yang berada di kota di mana aku tinggal. Karena suamiku ketika meninggalkanku untuk selamanya, beliau sering membeli tanah, baik itu pesawahan ataupun perkebunan. Aku pun tak banyak bicara karena dia adalah anak semata wayangku. Wajar jika aku menyerahkan segalanya. Aku pun menandatangani surat yang dia beri. Terlihat senangnya mereka. Dari semenjak kejadian itu, anakku hampir 2 bulan sekali meminta persetujuan ingin menjual kembali tanah demi tanah peninggalan ayahnya, sampai daratan yang aku punya habis mereka jual. Dalam waktu kurang lebih setahun, hampir semua tanah habis terjual oleh mereka. Tinggallah rumah satu-satunya yang masih tersisa. Pada malam itu anakku mendekatiku dan meminta izin untuk menjual rumah yang menyimpan jutaan kenangan. Namun dengan teganya anakku mau menjualnya. Aku tadinya menolak, karena jika aku pulang ke rumahku, di mana aku harus tinggal, sementara rumah satu-satunya sudah mereka jual juga. Namun anak dan menantuku merayuku supaya aku menyetujui penjualan rumah itu. Dan mereka pun berkata bahwa aku boleh tinggal bersama mereka seumur hidupku. Akhirnya aku menyetujui rumahku dijual oleh anakku. Setahun berlalu setelah semuanya habis, aku kembali mendapatkan perlakuan yang sangat menyedihkan hati. Mereka dari hari ke hari semakin berubah. Belakangan ini, tak sedikit aku selalu mendengar pertengkaran di antara mereka berdua. Karena mungkin kehadiranku di sana telah merepotkan mereka. Mereka tak mau aku tinggal bersamanya. Hampir mau 2 tahun sudah aku bersamanya. Pada sore itu suhu badanku panas tinggi, tubuhku menggigil, kepalaku sangat pusing sekali. Aku tak bisa membersihkan rumah dan tak bisa memasak, juga tidak kuat untuk mencuci piring. Ketika mereka berdua pulang dari kerjanya, mereka melihat rumah berantakan. Pertengkaran besar pun tidak bisa mereka hindari. Hampir 10 menit mereka saling adu mulut dengan suara yang sangat keras sekali.
Sehingga di tubuh yang sudah terhitung tak muda lagi, aku gak kuat mendengar mereka bertengkar. Aku menangis di kamarku. Walau aku tak mau mendengar, tapi tetap saja terdengar. Tak lama, anakku datang ke kamarku, dan terlihat anakku mengemasi baju-baju dan memasukkannya ke tas berwarna hitam. Setelah dia selesai mengemasi bajuku, anakku mendekatiku dan membangunkan aku. Lalu anakku menyuruh untuk keluar dari rumah itu. Aku tak kuat menahan tangis. Aku pegang kaki anakku dan memohon supaya dia tak mengusirku. Namun dia tak memperdulikan aku. Aku dibangunkan olehnya. Tubuh panasku diseret keluar rumahnya. Dan tas yang berisikan bajuku dilempar di depan mataku. Aku menangis sejadi-jadinya. Sungguh aku tak percaya anak laki-laki satu-satunya yang kubesarkan dengan ketulusan hati dan kukorbankan semua untuknya. Juga kuserahkan segala harta padanya. Malam itu dia telah mengusirku. Dia telah mencampakkan aku. Dia telah melukai aku. Sungguh teganya dia padaku. Sungguh kejamnya dia sama aku. Dengan derai tangis yang semakin menjadi, dan dengan hati yang teramat luka, aku pergi meninggalkan rumah mereka. Langkah demi langkah yang tak tahu tujuan, aku terus menyusuri jalan hingga akhirnya pada malam itu kutemukan gubuk ini, dan akhirnya aku tinggal di sini. Di saat ibu itu selesai bercerita, aku tak bisa berkata-kata. Dadaku terasa sesak. Ya Allah, aku sungguh tak kuasa menahan air mata. Kenapa anaknya tega mengusir ibu? Setelah dia ambil semuanya, kenapa dia tega menelantarkan ibu yang selama ini mengasihinya? Ibu yang telah mengandung dan membesarkannya. Aku peluk ibu itu, ku genggam tangannya. Bisa aku bayangkan bagaimana rasa luka yang ibu rasa selama ini. Sambil aku berkata pada ibu itu, Bu, aku minta alamat anak. Aku akan menyusulnya. Aku tak peduli jauh atau tidaknya. Semoga saja dia sekarang sudah berubah. Sang ibu pun memberiku alamat rumah anaknya. Di saat aku mau pergi dari gubuk itu, aku ajak beliau ikut denganku. Namun sang ibu menolaknya. Dia tak mau siapapun mengajaknya pergi dari gubuk tersebut kecuali anaknya. Aku pun mengerti akan hal itu. Aku bangun dari dudukku dan meminta izin untuk membelikan segala keperluan beliau untuk beberapa hari ke depan. Dari mulai selimut dan berbagai makanan, juga keperluan lainnya. Setelah semuanya kuserahkan pada ibu itu, aku berpamitan pada beliau, dan insya Allah jika sudah ada kabar dari anaknya, aku akan datang kembali untuk melihat ibu tersebut. Terlihat kesedihan di wajah sang ibu kala aku meninggalkannya.
Sambil berkata, sang ibu melepas kepergianku. Nak, terima kasih atas segalanya. Semoga Allah membalas segala kebaikan. Dan alangkah bahagianya aku jika anakku seperti itu. Aku sangat sedih sekali mendengar perkataannya. Aku peluk beliau dan kucium tangannya. Aku pun beranjak pergi darinya dan meminta beliau masih tetap di gubuk itu menunggu aku kembali lagi. Ibu pun menganggukkan kepalanya dan sesekali mengusap air matanya. Akhirnya aku langkahkan kaki dengan sangat berat sekali. Tak tega rasanya hati ini meninggalkan beliau yang sudah sangat tua sekali di gubuk seorang diri. Namun apa dayaku, beliau menolak di saat aku mengajaknya pergi dari tempat itu. Dan dia tak akan pergi kecuali anaknya sendiri yang menjemputnya. Aku melaju kecepatan mobilku. Aku bertekad dalam hati, aku tak akan kembali ke rumahku atau ke rumah bosku setelah aku bertemu dengan anak ibu tersebut. Aku ingin jawaban dari dia. Kenapa dia tega membuang ibunya sendiri? Waktu terus berlalu. Beberapa jam sudah kutempuh perjalanan. Akhirnya, aku menemukan alamat yang telah ibu tersebut kasih padaku. Aku berhenti di sebuah rumah yang sangat mewah dengan 2 mobil di depan rumah itu. Pertanda bahwa penghuni rumah orang yang serba ada, bukan orang yang tak punya. Aku mencoba mengucap salam, dan terlihat ada seorang perempuan muda keluar dari rumah mewah itu. Dan segera dia menjawab salam. Aku bertanya, benarkah ini rumahnya Kelvin? Wanita itu pun menganggukkan kepalanya. Aku pun meminta supaya aku bisa bertemu dengan suaminya, yaitu Kelvin. Wanita muda itu mempersilahkan aku masuk ke rumahnya, dan dia pun memanggil suaminya. Di saat aku bertemu dengan Kelvin, aku bersalaman dengan rasa yang berkecamuk dalam dadaku. Rasa kesal, sedih, marah bercampur pada saat itu. Kelvin bingung melihat aku yang tak pernah dia kenali. Kami pun membuka pembicaraan, dan Kelvin bertanya tentang maksud kedatanganku ke rumahnya. Akhirnya aku bercerita bahwa aku telah menemukan ibunya di sebuah perkebunan di gubuk tua yang jauh dari warga. Dan aku sangat mengkhawatirkan keadaannya. Di saat Kelvin mendengar kabar tersebut, tak terlihat sedikit pun di wajahnya rasa bersalah, atau rasa sedih, ataupun rasa penyesalan yang telah dia lakukan pada ibunya. Hanya Kelvin menjawab, biarkanlah dia mati dimakan harimau. Aku sudah tak peduli. Dia telah banyak menyusahkanku. Hampir tiap hari dia sakit-sakitan. Kalau dia mati kan lebih bagus. Tak akan ada lagi yang merepotkanku. Aku tercengang mendengar jawaban Kelvin. Astagfirullah. Kelvin, sadarlah dengan apa yang kamu ucap. Dia adalah ibumu. Dia adalah wanita yang telah melahirkanmu.
Dan dia adalah orang yang telah berkorban hidup dan matinya untukmu. Kenapa kamu tega berkata seperti itu? Aku terus mencoba menyadarkan Kelvin, namun segala usahaku sia-sia. Dan akhirnya Kelvin mengusirku dari rumahnya. Aku berkata pada Kelvin, "Tidak takutkah kamu akan azab Allah? Kamu telah durhaka pada ibumu. Kamu anak durhaka, Kelvin." Kelvin sangat tidak memperdulikan perkataan. Malah dia terus menyuruhku untuk segera pergi dari hadapannya. Aku pun segera pergi dengan membawa hati yang sangat sedih dan sangat terluka. Aku seakan tak percaya akan perlakuan seorang anak sama ibunya. Yang seumur hidup baru aku menemukan kejadian seperti ini. Sepanjang jalan hatiku tak karuan. Di sisi lain aku memikirkan sosok ibu yang sudah tua renta, sedang terbaring lemas di sebuah gubuk dan menanti kehadiran putranya. Di sisi lain, aku pun memikirkan teganya seorang anak yang sangat tidak peduli dan bahkan sedikit pun tidak mengkhawatirkan kondisi ibunya, dan malah berharap ibunya segera mati. Malam yang sudah mulai larut, aku berhenti di sebuah rumah yang tak lain rumahku. Aku masukkan mobil dan langsung mengetuk pintu, juga mengucap salam. Terdengar istriku menjawab salam dan segera membuka pintu. Sambutan hangat istriku mampu sedikit menenangkan pikiranku. Dia bertanya, "Mas, kenapa pulangnya kok kemalaman sih? Gak ada apa-apa kan?" Terlihat istriku sangat khawatir sama aku. Lagi-lagi mungkin dia melihat aku yang kayak lagi kebingungan. Dia tidak meneruskan pertanyaannya. Dia menggandeng aku ke kursi dan mendudukan aku di sana. Lalu istriku membuatkan teh hangat untukku. Setelah aku menarik napas beberapa kali, terdengar kembali pertanyaan istriku yang duduk di sampingku. "Mas, kenapa? Ada apa? Apakah Mas sedang memikirkan sesuatu?" Aku terbangun dari lamunan yang dari tadi memenuhi relung pikiranku. Aku mencoba bercerita pada istriku atas kejadian yang menimpanya hari ini. Istriku menangis mendengar kisah yang kuceritakan. Dan aku meminta izin sama istriku. Besok lusa aku harus menemui ibu itu kembali dan memaksa ibu tersebut ikut dengannya. Istriku sangat tidak keberatan. Bahkan yang membuat hatiku senang, justru istriku menyuruhku membawa ibu itu ke rumahku. Biar kita yang akan mengurusnya. Aku senang sekali mendengarnya. Aku cium kening istriku dan kuucap terima kasih atas segalanya. Dan istriku pun mau ikut menjemput ibu itu. Akhirnya malam itu hatiku sedikit lega. Aku pun istirahat karena besok paginya aku harus memberikan laporan tentang perkebunan kepada bosku. Waktu yang kutunggu telah tiba. Setelah aku meminta izin ke bosku untuk 2 hari tidak masuk kerja, karena pikirku aku harus mengurus ibu itu. Setelah aku dan istriku selesai mempersiapkan diri, kami pun langsung menuju ke kampung di mana ibu itu berada. Di
saat kami telah sampai ke perkebunan, di kejauhan aku terdengar suara ibu itu tak hentinya batuk-batuk. Setengah berlari, aku ingin segera bertemu dengannya. Aku buka pintu gubuk itu. Terlihat jelas sang ibu terkulai lemas di tanah dengan dedaunan yang menjadi tikarnya. Wajahnya sangat pucat sekali. Aku memeluk ibu tersebut. Ternyata badannya panas tinggi. Aku angkat kepalanya dan aku rebahkan beliau di atas pangkuanku. Aku menangis sambil memeluk dia. Begitupun dengan istriku. Beliau memegang erat tanganku sambil berkata, "Anakku, jika aku sudah mati, tolong temui anakku. Katakan sama dia bahwa aku selalu mencintainya. Tolong katakan padanya bahwa aku sangat menyayanginya. Dan jika aku mati nanti, tolong sampaikan surat ini pada anakku. Namun satu keinginan ibu, jangan kau beri suratku ini kecuali jika dia sudah sadar dengan segala apa yang telah dia perbuat sama ibu." Saya pegang beliau. Saya berkata, "Bu, jangan berkata seperti itu. Aku datang ke sini dengan membawa istriku. Aku berniat akan membawa ibu ke rumah. Aku juga istriku akan mengurusmu, akan selalu menjagamu. Anggap aku sebagai anakmu, Bu. Dan aku akan menganggap ibu sebagai ibu kandungku." Ibu itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, anakku. Ibu sudah saatnya pergi. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Dan maafkan ibu yang selalu merepotkanmu." Setelah mengucap kata terima kasih dan kata maaf, rupanya itulah saat penghujung hayatnya. Itulah kalimat terakhir yang ibu katakan sama aku dan istriku. Dan itulah hembusan nafas terakhir. Beliau meninggal di dalam pelukanku. Sahabat-sahabatku, jika kita masih punya ibu, tolong taatlah pada ibu kita. Jangan pernah durhaka pada ibu kita. Jangan pernah mengusirnya. Jangan pernah melukai hatinya. Jangan pernah kau campakkan dia. Di saat ibu kita sakit, maka kita berkewajiban untuk merawatnya seperti ibu kita merawat kita di masa hidupnya. Sahabat, coba kita tanya ibu kita, bagaimana penderitaan ibu saat mengandung kita dulu? Bagaimana penderitaan ibu di saat ibu melahirkan kita? Beliau pertaruhkan hidup dan matinya untuk menyelamatkan kita, anaknya. Dan jika ibu harus memilih antara hidupnya dia atau hidupnya kita, tentu ibu kita akan memilih kita yang hidup. Biarkan aku yang mati asal anakku yang hidup. Coba tanya, sahabat. Kalau kita tanya ibu kita, tentu dia tidak akan bisa menjawabnya. Hanya derai tangis yang akan menjawab segala pertanyaan. Maka dari itu berbaktilah sama orang tua kita selagi mereka ada. Jangan pernah durhaka padanya. Jangan lukai hatinya.
Sayangilah dia seperti dia telah menyayangi kita. Sahabat, selepas wafatnya ibu itu, aku bawa mayatnya beserta warga sekitar. Dan kubawa mayat ibu itu ke kota di mana aku tinggal. Aku mandikan, aku sholatkan, dan aku kuburkan. Walau pertemuanku dengannya teramat singkat, namun dia adalah ibuku. Dan aku berkewajiban untuk mengurus kepulangan terakhirnya. Keesokan harinya aku pergi ke kota di mana Kelvin tinggal di sana. Sekedar ingin memberitahu kabar wafat ibunya. Namun jawaban dia sungguh sangat membuat luka hatiku semakin bertambah. Dia bersyukur jika ibunya telah tiada, berarti tak ada lagi orang yang akan mengganggunya lagi. Aku sangat sedih mendengar jawaban Kelvin. Akhirnya, aku pun kembali ke rumah. Namun sebelum aku pamit sama Kelvin, aku beri dia kartu namaku. Mungkin suatu hari kartu itu akan dibutuhkan oleh Kelvin. Aku pun pergi dari pandangan Kelvin dengan membawa sejuta kekecewaan. Ya Allah, sadarkan pikirannya, lembutkan hatinya, beri dia petunjuk-Mu ya Allah. Aku berdoa dalam hati. Setelah aku sampai ke rumah, aku pun mempersiapkan untuk acara tahlil ibu itu. Hari demi hari telah kulewati. Alhamdulillah, semuanya telah aku jalani dengan semestinya. Pas di hari 100-nya ibu tersebut, aku sedang sibuk mempersiapkan acara natus dengan berbagai persiapan dan keperluan untuk acara pengajian nanti malam. Istriku berkata padaku bahwa ada seorang lelaki muda yang memohon untuk bertemu denganku. Di saat aku melihat pemuda tersebut, aku sangat kaget sekali bahwa anak muda itu tak lain adalah Kelvin. Ketika aku menghampirinya, dia menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf padaku atas perlakuan dia beberapa bulan yang lalu. Dia memeluk aku bahkan bersimpuh di kakiku. Aku bangunkan dia dan berkata, "Jangan kau meminta maaf padaku, meminta maaflah pada ibumu yang di akhir hidupnya kau telah lukai hatinya." Tangisan Kelvin pun semakin menjadi kala aku sebutkan nama ibunya. Dia memohon padaku untuk memberitahu di mana letak kubur ibunya. Aku tanya sama dia, "Kelvin, kenapa kamu baru tanya di mana letak kubur ibumu? Kenapa di saat ibumu masih hidup kau tak mau menemuinya? Kenapa, Kelvin? Aku mohon tolonglah, pertemukan aku dengan ibuku walau ibu sudah terbaring dalam kuburnya. Aku ingin meminta maaf padanya. Ingin ku gali kubur ibuku dan aku ingin mengatakan, maafkan aku ibu, maafkan atas segala salahku, maafkan atas segala kedurhakaanku padamu, Bu." Semua orang melihat kejadian itu menangis. Mereka semua tak kuasa menahan air matanya. Akhirnya aku memberitahu kubur ibunya, dan dia pun bercerita semenjak dalam waktu 100 hari setelah kabar ibunya meninggal, semua hartaku habis. Perusahaan mendapat permasalahan yang sangat besar. Istriku berselingkuh dengan temanku sendiri, dan aku telah diusir oleh istriku. Mungkin inilah balasan yang pantas untuk aku, anak yang telah durhaka pada ibuku. Akhirnya aku teringat pesan terakhir dari ibunya.
bahwa harus menyerahkan surat setelah anaknya menyadari atas perbuatannya. Aku pun menyerahkan surat dari ibunya Kelvin dan memberitahu Kelvin bahwa di akhir hayat ibunya, beliau sangat mencintai dan menyayangi putranya. Dan dalam isi surat itu tertulis jelas, ibunya meninggalkan beberapa tanah yang ukuran sangat luas sekali, yang tak satu orang pun mengetahui keberadaannya kecuali ibu dan ayahnya Kelvin. Subhanallah, sungguh kejadian yang memberiku berjuta pelajaran. Seorang ibu yang telah dilukai hatinya sama putra semata wayangnya. Namun walau beliau sudah wafat, tapi masih memikirkan masa depan putranya. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya, jangankan di akhirat, di dunia pun Allah bayar tunai balasan bagi anak yang durhaka, dengan mengambil kembali kenikmatan yang telah Allah berikan dengan sekejap mata. Sahabat, semoga kisah nyata ini dapat memberikan pelajaran untuk kita semua. Ambil ikhtibar dari kisah nyata ini. Berbaktilah sama ibumu, karena apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkatan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Semoga kita semua menjadi anak yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan semoga kita menjadi anak soleh-soleha yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.